Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Dendi Hedian Nurcahyo, kelas 12 IPA 6, absen 4. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan fiksi dan non-fiksi dan juga ciri-ciri teks sejarah. Fiksi berasal dari imajinasi pengarang yang dapat benar-benar murni rekaan dan dapat juga terinspirasi dari kisah-kisah yang terjadi di sekitar, namun sudah dipersepsikan kembali oleh pengarang dengan menambah bumbu-bumbu dalam cerita. Bentuknya dapat berupa cerpen, novel, cerbung, dan lain-lain. Cerita fiksi ditampilkan dalam media gambar bergerak berupa film layar lebar. Non-fiksi adalah cerita yang benar-benar berasal dari kejadian nyata, dalam tulisan yang mana tidak terjadi perubahan sama sekali. Biasanya disertai dengan bukti-bukti, sehingga mempertegas itu bukan cerita fiksi. Cerita non-fiksi ditujukan untuk mendokumentasikan peristiwa atau menunjukkan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Cerita non-fiksi dapat berupa kisah perjalanan, autobiografi, dan lain-lain. Ciri-ciri teks sejarah. Ciri-ciri teks sejarah ini ada 5. 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. 2. Bentuk teks cerita ulang atau recount. 3. Struktur teksnya yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Isi berupa fakta. Nama saya Ahmad Ali Fikri, nomor absen 2 dari kelas 12 IPA 6. Frasa nomina yaitu gabungan 2 atau lebih kata benda dalam satu kalimat yang sama dan merupakan perluasan dari satu kata benda yang berupa keterangan atau pelengkap. Contoh yang pertama, mayoritas kaum pria memilih mobil baja sebagai pilihan kendaraan yang menemani aktivitas harian mereka dalam peperangan. Yang kedua, Ali lebih memilih pensil kayu untuk menulis. Yang ketiga, Fikri lebih memilih penggaris besi untuk membuat garis di kertas itu. Ya, selanjutnya dengan saya Albarobi Nabila Saiful dari kelas 12 IPA 6 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang frasa verbal dan adverbial. Yang pertama yaitu frasa verbal, gabungan yang dibentuk dari sekumpulan kata yang memiliki unsur inti pembentukan berupa kata kerja. Contoh, ayah bekerja keras menghidupi keluarga. Frasa verbal terdapat pada kalimat bekerja keras. Bekerja sebagai kata kerja dan keras sebagai kata pendukung dari kata kerja tersebut. Selanjutnya yaitu frasa adverbial, gabungan yang dibentuk dari sekumpulan kata yang memiliki unsur inti pembentukan berupa kata sifat. Contoh, Andi merupakan anak yang sangat baik. Frasa adverbialnya terdapat pada kalimat sangat baik. Sangat sebagai kata pendukung dari kata sifat yaitu baik. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan dari perbedaan frasa verbal dan adverbial yaitu terdapat pada kata kerja dan kata sifatnya. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvito Dwinova, saya dari kelas 12 IPA 6 absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konjungsi temporal, verba material sama verba mental. Untuk saat ini saya mau menjelaskan tentang konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antar dua hal atau peristiwa. Jadi konjungsi itu adalah kata hubung. Temporal itu menunjukkan tentang waktu. Selanjutnya, konjungsi dibagi menjadi 2, yaitu konjungsi temporal sederajat sama konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat yaitu harus berada di tengah kalimat, tidak boleh di awal maupun di akhir kalimat. Biasanya digunakan di antara dua kalimat sederajat. Contoh kata konjungsi yaitu lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, serta sebelumnya. Untuk contoh
kalimat dari temporal sederajat, yaitu saya makan bubur, kemudian saya sakit perut. Kata saya makan bubur dengan saya sakit perut itu sederajat, dihubungkan oleh kata kemudian di sini. Yang kedua yaitu konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal tidak sederajat digunakan untuk jenis kalimat yang majemuk. Kata konjungsi temporal tidak sederajat ini terdapat di awal, tengah, maupun di akhir kalimat. Untuk contoh katanya yaitu sambil, bila, demi, ketika, sebelum, sejak, dan lain-lain. Untuk contoh kalimatnya yaitu sejak pertama kali bertemu, aku jatuh cinta padanya. Di sini, kata pertama kali ketemu dan aku jatuh cinta padanya dihubungkan oleh koma. Nah, untuk di awal kalimat itu ada kata sejak. Sejak di sini yaitu menunjukkan tentang konjungsi temporal tidak sederajat. Selanjutnya, verba material. Apa itu verba material? Verba adalah kata kerja, material adalah mengacu pada perbuatan. Jadi, kata verba material yaitu kata kerja berimbuhan yang mengacu pada perbuatan yang dilakukan secara fisik. Untuk struktur kalimat verba material ini yaitu terdiri dari subjek ditambah verba material ditambah objek. Jadi verba material ini berada di tengah-tengah. Contohnya, Ali menonton pertandingan karambol. Di sini Ali sebagai subjek, menonton sebagai verba material, pertandingan karambol sebagai objek. Contoh yang kedua yaitu Genos mengerjakan tugas. Genos di sini sebagai subjek, tugas sebagai objek, di tengah-tengahnya yaitu mengerjakan sebagai verba material. Yang selanjutnya yaitu verba mental. Verba mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Untuk ciri-ciri verba mental sendiri yaitu salah satunya menggunakan kata yang mengindra dan biasanya dilakukan manusia. Jadi, maksud dari mengindra ini perbuatan yang dilakukan oleh indera manusia seperti meraba, melihat, mendengar, dan lain-lain. Untuk contoh kalimatnya yaitu Pak Mus melihat lomba burung. Melihat di sini ada hubungannya dengan indera, yaitu indera penglihatan manusia, mata. Untuk contoh yang kedua, saya mendengar bahwa lusa akan ada razia. Di sini, kata mendengar ada hubungannya juga dengan indera, yaitu telinga. Yang selanjutnya adalah kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menjelaskan atau mendeskripsikan sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu benda. Contoh, A. Harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg. B. Kuda mempunyai ekor sepanjang 1 meter. Selanjutnya adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang isinya berupa kalimat perintah yang biasanya terdapat kata akhiran lah, an, dan lain-lain. Seperti dalam contoh, A. Buka gerbang rumah sebelum ayah datang. C. Buanglah sampah pada tempatnya. C. Berikanlah ia sepotong roti. Selanjutnya adalah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang isinya berupa pertanyaan, dibagi menjadi 2 kalimat. Interrogatif yang membutuhkan jawaban hanya ya atau tidak, butuh penjelasan, dan kalimat interrogatif yang tidak cukup hanya dijawab ya atau harus ada penjelasannya. Contoh kalimat interrogatif yang membutuhkan jawaban ya atau tidak seperti berikut. Apakah kamu yang membawa kambing itu? Apakah dia orang yang akan menikahimu? Apakah ayahmu seorang polisi? Contoh kalimat interrogatif yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Contoh, mengapa kamu pergi ke rumah? Di mana kamu akan tinggal setelah ini? Bagaimana cara untuk membuat roti? Demikian kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum